The coronavirus, which causes COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan di Provinsi Hubei, China pada Desember 2019. COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Jumlah kasus positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia terus-menerus bertambah. Menurut salah seorang ahli virus menyatakan bahwa yang pertama, virus termasuk COVID-19 adalah benda mati yang dapat hidup di media hidup. Yang kedua, virus ini tidak bisa hidup di udara. Yang ketiga, virus tidak bisa hidup di air panas, air asin, cuka, atau cairan asam lainnya. Yang keempat, yang terinfeksi virus ini atau dinyatakan positif berpeluang sembuh total hanya bagi mereka yang ketahanan tubuhnya kuat, tidak memiliki riwayat penyakit bawaan seperti paru, TB, hipertensi, asma, kanker, dan tumor. Yang kelima, jangan stres dan panik, karena jika Anda stres dan panik, maka antibodinya akan lambat berproduksi. Yang keenam, virus yang dinyatakan bertahan hidup di tempat basah lebih dari 9 jam itu hoaks. Yang ketujuh, pasien yang terinfeksi berpeluang sembuh seperti orang yang kena flu karena positif itu sementara. Dan yang terakhir, mantan pasien positif atau yang sudah sembuh berpeluang kecil untuk terinfeksi kembali. Sesudah mendengar penjelasan dari para dokter yang ahli, 85% itu tidak ada gejala klinisnya. Jadi yang membawa virus itu dia sehat-sehat saja, apalagi yang masih muda. Dia tidak ada gejala demam, tidak ada gejala batuk. Padahal 85%. Nah, boleh jadi di masjid itu ada dua pilihannya. Kita tertular atau tanpa sadar kita menularkan ke orang lain. Jadi ini bukan yakinlah Allah yang menolong. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan berguru dengan guru yang ahli tauhid, sehingga nama juga disebut Darut Tauhid. Namun kenapa menyempurnakan ikhtiar seperti ini? Karena Rasulullah pun begitu. Tidak boleh mencampurkan unta yang sakit dengan unta yang sehat. Nah, kita tidak tahu sekarang siapa yang sakit dan siapa yang sehat. Khawatir kalau ke masjid, mungkin yang menularkan kepada yang lain. Karena orang-orang sehat itu ujiannya sekarang 85% virus itu tidak menunjukkan gejala klinis. Saudaraku sekalian, ini bukan main-main ya. Lihat dalam tempo sebentar saja 2 minggu grafiknya dari 2 sekarang sudah 227. Bisa dibayangkan ini persis keadaan Italia 2 minggu pertama, juga keadaan Iran 2 minggu pertama. Tiba-tiba begitu, ini besok lusa bisa besar karena sebagian besar yang terpapar virus itu tidak menyadari dirinya membawa. Kita berdesak-desakan terus kena lewat tubuh. Kemarin sudah juga menyimak penjelasan dari dokter yang langsung ini berinteraksi. Dia mengatakan sekarang kawan-kawan dokter itu dari ahli paru sebagian sudah dirumahkan. Ventilator juga sudah berkurang. Jadi ini belum apa-apa. Mungkin rumah sakit kita itu sudah kekurangan dokter, kekurangan perawat, kekurangan peralatan, padahal ini belum apa-apa. Ini baru memulai ini. Ini belum apa-apa nih hadirin, baru tumbuh, baru 2 minggu. Besok lusa bisa ribuan dan puluhan ribu, mungkin na'udzubillah min dzalik ya. Kalau kita melihat kesantaian kita ya, melihat kesantaian kita persis di Italia yang santai, rileks saja, dianggap remeh dan tiba-tiba melesat. Ini adalah kezoliman bagi kita kalau kita menganggap remeh. Kita keluar hanya ketika darurat saja. Tahan, keluarga tahan berada di rumah, anak-anak tahan ada di rumah. Karena keluar kita tidak tahu jarak sekian akan kena. Ini penting.
Kawan-kawan harus bisa memahami ini bahaya besar di depan. Kematian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hakul yakin. Ini bukan bicara masalah mati, tetapi ini penyebaran yang luar biasa ini. Kapasitas rumah sakit kita terbatas, dokter, perawat terbatas. Ini beda dengan di negara lain yang fasilitasnya banyak, kemudian uangnya juga banyak, kesadaran masyarakatnya disiplin. Korea itu tidak di lockdown, tapi disiplin. Dan setiap hari itu mengecek dari sini tuh sampai 15.000. Nah, kita sudah hampir setengah bulan, baru berapa ratus yang dicek. Ini luar biasa di depan ini. Saudara-saudaraku sekalian, ini luar biasa di depan. Sedih sekali melihat banyak orang yang meremehkan, bahkan menertawakan satu sama lain, masih senang berkerumun. Ya mungkin karena Jangan sebar kepanikan. Mari bersama-sama kita sebar kebiasaan baik agar penularan virus COVID-19 cepat terhenti. Dengan cara yang pertama, makan dengan gizi yang seimbang. Yang kedua, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Yang ketiga, jaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, cuci tangan pakai sabun. Yang kelima, gunakan masker bila patut atau pilek, atau juga bisa menutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Yang keenam, minum air mineral 8 gelas per hari. Yang ketujuh, makanlah makanan yang dimasak sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menular. Yang kedelapan, hindari perkumpulan. Yang kesembilan, isolasi diri sampai 14 hari. Yang kesepuluh, bila demam dan sesak nafas, segeralah diperiksakan di rumah sakit terdekat. Dan yang terakhir, berdoa. Dan yang paling penting, dengan adanya COVID-19, semua orang jadi sadar akan kesehatan. Tumbuhkan rasa optimisme dan pengetahuan tentang virus. Jangan buat asumsi salah-salah yang membuat kepanikan. Semoga bermanfaat.